Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham PTBA ya. Ini kira-kira saham PTBA ini akan koreksi ke harga berapa? Terus apakah kita sudah bisa masuk di harga yang sekarang? Terus apa isu-isunya apa saja ya? Nanti kita akan bahas. Sehingga teman-teman yang sedang mengincar PTBA atau sudah punya saham PTBA tapi masih floating loss ya, karena kemarin terjebak ini ya, isu dividen ya. Walaupun ini aneh teman-teman ya, dividennya belum muncul tapi sahamnya sudah rontok ya. Berarti ini ada sesuatu hal yang membuat investor itu take profit ya, karena mungkin ada beberapa informasi yang mungkin belum sampai ke publik ya, seperti saham Adaro kemarin ya, baru RUPS yang tanggal 11 dan dividennya ternyata kecil, cuman sekitar 8%, akhirnya juga dijual. Nah, ini PTBA ini masih lama sebenarnya. Ini kan RUPS-nya itu tanggal mana ya RUPS-nya? Coba kita lihat di ini, mungkin sudah ada ya RUPS. RUPS-nya itu masih tanggal 15 Juni ya. Jadi masih paling enggak 30 hari lagi, masih 1 bulan lagi. Dan itu masih banyak hal yang bisa terjadi ya selama 1 bulan ini. Apakah nanti harga batu bara tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik gitu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ya. Jadi ketika kita membeli sebuah saham, kita tuh harus benar-benar tahu ya kira-kira prediksinya ke depan itu bagaimana. Misalnya kita mau beli PTBA ini, kalau kita lihat situasi global, kemungkinan saham harga batu bara itu apakah bisa naik atau malah justru turun, itu harus kita pertimbangkan betul ya. Belum nanti kalau misalnya benar-benar terjadi ya perlambatan ekonomi di China, kemudian di Amerika juga, atau tiba-tiba nanti terjadi perubahan kebijakan ya dari negara lain yang mempengaruhi harga batu bara. Jadi itu tetap kita perhatikan ya. Nah, di samping itu dividennya pun juga harus kita perhatikan ya. PTBA ini kan selain isunya adalah harga batu bara yang turun, kemudian laba yang anjlok, labanya itu anjlok 48%. Ini termasuk cukup besar ya, anjloknya 48%. Terus sehingga harganya ini sudah terkoreksi cukup dalam ya teman-teman. Ini ya, dari harga tertinggi kemarin sempat di 4.140 ya. Jadi dari bulan Februari ini kayaknya sudah banyak yang mengakumulasi, karena mengharap nanti di bulan Mei ya, kemarin itu sebenarnya Mei, diharapkan Mei itu RUPS, kemudian sudah bagi dividen seperti Adaro. Tapi ternyata tiba-tiba informasinya RUPS-nya diundur, bulan Juni baru RUPS, sehingga dividennya pun juga mungkin setelah RUPS ya, mungkin akhir Juni atau bisa malah Juli, kita nggak tahu ya. Nah, ini sudah mau turun dari 4.140 ke 3.400. Ini turunnya berapa persen, coba kita lihat. 4.140 dikurangi sekarang berapa? 3.400. 740 dibagi 4.140 udah turun 17% ya dari harga tertinggi. Tapi kalau kita lihat dari 6 bulan ini sudah masih turun juga, tapi dari harga terendah di 3.260. Ini sudah naik berapa ini? 3260. 3.400 dikurangi 3260
3.400 dikurangi 3260, 140% dibagi 3260, sudah naik 4% dari harga terendah. Selama 6 bulan, kemudian 1 tahun turun, 3 tahun masih naik ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pegang saham PTBA ini selama 3 tahun ini malah naik dari 1485 ya, coba 1485 ya dikurangi 3400 dibagi berapa tadi, 1485 ya, sudah naik 28% ya. Oh, salah bentar, sudah naik 1,28%. Jadi naiknya 1 kali lebih ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya saham PTBA sejumlah 100 juta, maka sekarang sudah jadi 228 juta ya. Secara capital gain, tetapi secara dividen ini dividennya kita lihat. Nah, ini dividennya dibagi terus nih ya, dari 2018, 19, 20, 21, 22. Jadi masih ketambahan dividen. Jadi misalnya anggap aja dividennya 15% ya, sudah 15 kali 1, 2, 3, 4 dari 2018 ya. Tadi dari 2000 berapa nih? Dari 2021 ya. 2020. Dari 2020. Jadi ini ya. Sudah tambah 45% lagi ya. Jadi cukup bagus. Tapi kalau kita tahan 5 tahun, karena sempat ada krisis ya. Ini kan harga batu bara rontok, krisis sampai Covid itu 2020 sampai turun di 1400 dari harga tertinggi 4890. Tapi ketika masuk di sini kan 2700-an ya. Jadi ini berkurang ya. Jadi jelas berkurang ya, dari 2700 ke 3400 ya. Mungkin ya sekitar 1700 poin ya. Nggak sampai 1 kali lipatnya. Jadi ini ya, karena fluktuatif seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ke depannya ya, ini kan ada isu ini juga apa? Akuisisi PLTU. Nah, nanti kalau akuisisi PLTU kemudian dividennya kecil ya, itu nanti siap-siap sampai TBA longsor lagi ya, teman-teman. Nah, ini yang seperti ini yang kita tidak bisa prediksi ya, teman-teman. Jadi kadang kan makanya perlu ini ya, informasi yang apa ya, yang lebih valid terkait sebuah perusahaan ya. Ini isunya apa, perusahaan ini kira-kira kedepannya bagaimana. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita tahu perusahaannya itu dari dalam misalnya, oh perusahaannya ternyata mau gini-gini ya, itu kita bisa ambil langkah, mau sell dulu sahamnya apa kita mau malah beli karena isunya bagus ya. Nah, ini nggak bisa diprediksi secara chart seperti itu, nggak bisa diprediksi chart. Tapi kalau secara chart ini PTBA sudah bagus ini ya. MACD sudah bagus, terus kemudian Bollingernya juga bagus, walaupun masih agak melebar ya, tapi ini sudah mulai ada pantulan. Terus secara stokastik coba kita lihat, stokastiknya pun juga bagus ya, sudah kayak jenuh jual ya, tapi masih ada potensi turun lagi ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk PTBA bisa tunggu dulu ya, nanti mungkin bisa ada koreksi di sekitar 3.300 ya, teman. 3.300 nanti teman-teman baru masuk di situ, itu bagus itu. Best price. Tentu saja ini lihat harga komoditas ya, harga komoditas batu bara ya. Kalau harga komoditas batu baranya turun lagi ya, kita lihat dulu turunnya sampai ke berapa ya.
karena itu pasti apa berkaitan dengan komoditas. Nah, ini harga batu bara ini sudah mulai mantul nih teman ya. Jadi tanggal 11 Mei ini tanggal 12 ini 12 Mei sekarang tanggal berapa ini? 13 Mei. Ini hari Jumat kemarin sudah mulai mantul ya. Jadi kalau mungkin Senin nanti pembukaan harga batu bara naik lagi, ya ini bisa menjadi sentimen positif. Oke, itu dulu teman-teman untuk review kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat, masuk dalam saham secara bertahap ya. Jangan satu titik all in ya. Karena bisa jadi nanti kalau misalnya saham ini dibawa turun lagi, kita sudah nggak punya dana. Jadi kalau kita masuk bertahap kan kita masih punya ada dana untuk average down di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.